Jerit Kegemparan, ditulis oleh Insinyur Soekarno pada Surat Kabar, Suluh Indonesia Muda, tahun 1928. Soal jajahan adalah soal rugi atau untung, soal ini bukanlah soal kesopanan atau soal kewajiban, soal ini ialah soal mencari hidup, soal bisnis. Semua teori-teori tentang soal jajahan, baik yang mengatakan bahwa penjajahan itu terjadinya ialah oleh karena rakyat yang menjajah itu ingin melihat negeri asing, maupun yang mengatakan bahwa rakyat pertuanan itu hanya ingin mendapat kemasyhuran saja, baik yang mengatakan bahwa rakyat pertuanan itu menjajah negeri lain ialah oleh karena negerinya sendiri lantaran banyaknya penduduk hingga terlalu sesak, maupun yang mengatakan bahwa penjajahan itu diadakannya ialah untuk menyebar kesopanan. Semua teori-teori itu tak dapat mempertahankan diri terhadap kebenaran teori yang mengajarkan bahwa soal jajahan ialah soal rezeki, soal yang berdasar ekonomi, soal mencari kehidupan. Tak kecil kerugian ekonomi Inggris, bila mana Mesir atau India dapat memerdekakan diri, tak sedikitlah kerugian rezeki Perancis dan Amerika, bila mana Indochina dan Filipina bisa menjadi bebas, tak ternilailah kerugian yang diderita oleh negeri Belanda, bila mana bendera Indonesia merdeka bisa berkibar-kibar di tanah air kita. Sebagaimana Dr. Sandberg mengatakan dengan ia punya kata-kata tak terhinggalah bencana yang menimpa benua Eropa, bila mana benua Asia bisa menurunkan beban imperialisme asing daripada pundaknya. Hal ini cukuplah dibuktikan oleh pujangga-pujangga, diplomat-diplomat dan juru-juru pengarang Eropa dan Asia dengan secukup-cukupnya angka dan seteliti-telitinya hitungan. Negeri jajahan adalah suatu syarat bagi hidupnya negeri-negeri pertuanan, suatu syarat yang untuk negeri pertuanan yang kecil ada maha besar dan maha tinggi kepentingannya, dan karenanya harus dan mesti dipegang teguh-teguh, diikat erat-erat olehnya, jangan sampai terlepas. Karena itu, maka soal jajahan itu pada hakikatnya bukanlah soal hak, ia soal kekuasaan, ia soal kekuatan. Ukuran yang dipakai oleh pihak yang butuh akan pencaharian rezeki itu tentang baik atau jeleknya sesuatu keadaan dalam negeri jajahannya, tentang boleh atau tidak bolehnya sesuatu paham, sesuatu sikap, sesuatu tujuan, atau sesuatu gerakan, hanyalah ukuran kepentingannya kaum itu saja adanya. Semua keadaan dalam negeri jajahan, yang bertentangan dengan kepentingannya pihak itu, yang merugikan akan kepentingannya pihak itu, segeralah mendapat perlawanan daripadanya. Riwayat dunia jajahan penuhlah dengan contoh-contoh, di mana pihak itu kadang-kadang meninggalkan semua lapangan keadilan, menyalahi semua hukum-hukumnya, hak, menghina semua rasa kemanusiaan, bila mana kepentingannya terlanggar, dan usahanya mencari rezeki terganggu. Kita insyaf akan hal ini. Kita mengetahui, bahwa bukan saja kaum komunis, yang mengobarkan udara pada bulan November 1926 dan Januari tahun 1927, yang mendapat perlawanan, bukan saja kaum pengikutnya Lenin dan Trotsky yang dituntut dan ditindas, akan tetapi juga kita, kaum nasionalis Indonesia, dan saudara-saudara kita yang bernaung di bawah bendera Islam, bukan saja kaum Bolshevik, tetapi juga semua kaum, baik nasionalis, maupun Islamis, maupun kaum yang berpaham apa saja, asal ingin dan berusaha buat datangnya Indonesia merdeka dengan selekas-lekasnya. Perlawanan pihak itu terhadap pada majunya pergerakan kita bukanlah perlawanan terhadap pada salah suatu paham, bukanlah perlawanan terhadap pada suatu ajaran, bukanlah perlawanan terhadap pada sesuatu isme, akan tetapi perlawanannya ialah dihadapkan pada semua usaha bangsa kita yang menuju kepada Indonesia merdeka dengan tidak diperdulikan lagi dasar apa, asas apa, atau isme, apa yang terletak di bawah usaha itu adanya. Kita insyaf akan hal ini sedari mulanya. Sebelum kaum komunis tersapu dari pergaulan umum, sebelum mereka itu didigulkan, maka di mana-mana terdengarlah semboyan pihak sana yang berbunyi, lenyaplah komunisme. Akan tetapi sesudah beratus-ratus, beribu-ribu kaum pengikutnya Lenin ini dibawa ke tengah-tengahnya rimba dan rawa Papua, maka segeralah semboyan itu menjelma menjadi semboyan baru, semboyan, lenyaplah pan-islamisme, dan semboyan, lenyaplah nasionalisme Indonesia, semboyan mana sekarang sudah menjelma pula menjadi suatu jerit kegemparan, sebagaimana terbukti dengan bukunya Profesor Trep, buku yang bernama, Itu Berfermentasi di Hindia Belanda. Di dalam buku ini hanyalah jerit kegemparan yang terdengar. Dokumen terbaru Ketua Dewan Kerja ini hanya membunyikan alarm, begitulah, Indische Volk, menulis. Trep hanyalah menjerit, ia hanyalah memukul kentongan.
Ia tidak mencari sebab-sebabnya komunisme menjadi subur. Ia tidak mencari sebab-sebabnya gerakan pan-Islamisme bertambah-tambah pengikutnya. Ia tidak mencari sebab-sebabnya paham kita, paham nasionalisme Indonesia makin lama makin masuk kemana-mana. Ia hanya menuntut penindasannya komunisme, Islamisme dan nasionalisme Indonesia saja. Ia tak mau ingat bahwa ia sendirilah yang dengan ia punya aksi dalam tahun 1923, ikut menambah pahit dan getirnya hidupnya rakyat yang pergerakannya kini ia kentongi itu. Lata menulis sepatah kata atas pengurangan, penghematan, yang melemparkan beribu-ribu manusia di atas jalan, memasukkan demit kelaparan di dalam ribuan rumah tangga. Ia tak menyebut-nyebutkan tambah beratnya pajak kolonial di atas pundaknya rakyat, pada saat yang pencaharian rezeki ada segetir-getirnya. Ia tak mengucap-ngucapkan bagaimana hak pertemuan dibatasi atau dicabut, bagaimana berpuluh-puluh pemimpin pergerakan ditahan, dibui, atau dibuang, sehingga pergerakan itu menjadi lebih panas dan lebih sengit karenanya. Pendek kata, ia tak menyebutkan sebab-sebabnya kini lautan pergerakan Indonesia ada mendidih, ia hanya memukul kentongan, ia hanya mengeluarkan jerit kegemparan saja, yang memang terhadap pada semua, isme, apapun juga yang mengandung asas mencari kebebasan dan kemerdekaan dengan jalan yang lekas dan cepat, semuanya mendapat lagi bukti kenyataannya dengan jerit kegemparannya Profesor ini. Komunisme harus disapu, Islamisme dan nasionalisme Indonesia juga harus disapu. Sebab, komunisme, nasionalisme Indonesia dan pan-Islamisme adalah bergandengan satu sama lain, dan mengisi satu sama lain, dan semua aksi, yang bermaksud mendatangkan kemerdekaan Indonesia harus ditindas, kalau perlu dengan kekerasan, dengan paksa jika perlu. Kita bersenyum, sudahkah begitu hebatnya kegemparan Trep dan pihaknya Trep, sehingga pengajarannya riwayat, pengalaman riwayat jajahan atas penindasan sesuatu pergerakan rakyat dengan kekerasan, tiada diindahkan lagi olehnya. Sudahkah begitu gemparnya kaum itu, melihat majunya nasionalisme Indonesia, sampai mereka juga memukul kentongan atas sikapnya setengah bupati, yang dikatakan, lahirnya setia pada pemerintahan, tetapi dalam batinnya menyetujui pergerakan yang meliwati batas ini. Sudahkah begitu kagetnya kaum itu, sampai kaum Islam hendak juga dilarang oleh Trep memenuhi sesuatu rukunnya, hendak dilarang pergi ke Mekah, oleh karena kehaid ke sana ialah, sudah menjadi sesuatu bahaya bagi pemerintahannya tiap-tiap negeri Kristen. Kita, kaum nasionalis Indonesia, memandang jerit kegemparannya Profesor Trep itu, ketua dari perkumpulan kaum modal Belanda, sebagai suatu tanda. Jerit kegemparan ini adalah suatu gejala. Ia menandakan, bahwa memang benar-benar lawan kita ini merasa tanah bergoyang di bawah kakinya. Ia menandakan, bahwa haluan yang diambil oleh kita, kaum nasionalis Indonesia, dan yang diambil oleh saudara-saudara kita, kaum pan-Islam, adalah haluan yang betul, haluan yang karenanya harus kita teruskan. Selama kaum yang berhadapan dengan kita mencerca kita, memukul kentongan atas sikap kita, menuntut penindasan kita, selama itu kita harus berjalan terus. Baru jikalau sebaliknya kaum itu memuji dan membenarkan kita, menyetujui kita, maka datanglah saatnya bagi kita berganti terjang dan berganti jalan. Sebab Trep sendiri sudahlah mengakuinya, perkara pergerakan Indonesia adalah perkara mati hidupnya kehidupan pihaknya, perkara yang ia katakan, ini tentang keberadaan kita. Ia, Profesor Mr. Trep, ketua kaum modal Belanda, dan Profesor Insinyur Klaper, pemimpin pabrik-pabrik mesin Thomas Sand di negeri Belanda, yang menyokong pula jerit kegemparannya Trep dengan kata-kata, naluri pertahanan diri yang paling sederhana mendesak kita untuk melakukan segalanya untuk menguasai situasi di Insulinde. Dua profesor kaum modal Belanda ini haruslah insyaf, bahwa kita, kaum nasionalis Indonesia dan saudara-saudara kita, kaum pan-Islam, sama bergerak ialah juga oleh dorongannya, naluri paling sederhana untuk mempertahankan diri, juga oleh karena, ini tentang keberadaan kita. Sebagaimana kekalnya penjajahan di Indonesia ada suatu perkara keselamatannya negeri Belanda, maka berhentinya penjajahan itu adalah pula suatu perkara keselamatan negeri Indonesia, keselamatan rakyat Indonesia, keselamatan kita. Tertilik daripada pendirian pembelaan diri, yakni dari pendirian pelestarian diri, maka pihak pertuanan adalah hak merintangi, melawan dan menuntut tindasan pergerakan kita, akan tetapi tertilik daripada pendirian pelestarian diri itu juga, maka kita mempunyai juga hak bergerak, hak berusaha mencari kebebasan daya upaya melepaskan diri dari keadaan sekarang ini,
hak berusaha mencari kebebasan. Hak mereka dalam hal ini adalah berhadap-hadapan, beradu dada, dengan hak kita semua. Haknya reaksi adalah berhadap-hadapan dengan haknya aksi, dan soal berhadap-hadapannya hak dengan hak ini segeralah menjadi soal kekuasaan berhadap-hadapan dengan kekuasaan pula, kekuatan berhadap-hadapan dengan kekuatan. Karena itu, maka kita memandang jerit kegemparannya Trap dan pihaknya Trap itu hanya sebagai suatu tanda saja. Kita tidak menyelidiki lebih jauh pantas atau tidaknya mereka mengeluarkan jerit kegemparan itu, kita tidak membantah, dan kita tidak memprotes, kita hanya mempelajarinya. Sebab, sebagai yang sudah kita tuliskan di atas, Trap dan pihaknya Trap mempunyai hak memusuhi kita, ini tentang keberadaan mereka. Sebagaimana pergerakan kita itu ialah buat keperluannya keberadaan kita. Dengan mempelajari semua tanda-tanda, memperhatikan semua gejala-gejala, memperhatikan semua kekurangan-kekurangan yang tampak pada pihaknya lawan, maka dapatlah kita mengetahui bagian-bagian yang manakah daripada barisannya pihak lawan itu ada lembek, dan dapatlah kita dengan gampang mencari tempat-tempat pengapesannya si lawan itu, sehingga kita dengan banyak hasil bisa mengarahkan serangan kita pada tempat-tempat pengapesannya itu adanya. Akan tetapi sebaliknya, kita juga harus mempelajari kekurangan-kekurangan sendiri, memperhatikan kesalahan-kesalahan sendiri, agar supaya kita bisa mengetahui bagian-bagian yang mana dalam kita punya barisan ada lembek, tempat-tempat yang mana dalam kita punya organisasi kurang teratur, sehingga kita dengan gampang bisa memperbaiki kekuatannya barisan kita itu, membetulkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di dalam kita punya organisasi itu, dan kalau perlu menyusun kembali organisasi kita itu menjadi susunan yang kuat dan sentausa. Trap dengan bukunya sudah memberi tanda itu. Ia menunjukkan pada kita di mana letaknya tempat-tempat pengapesan pihaknya. Ia menunjukkan bahwa pergerakan kita, kaum nasionalis Indonesia, dan pergerakan saudara-saudara kita, kaum Islam, adalah benar mengkhawatirkan bagi kepentingannya, benar-benar terasa olehnya sebagai pengapesannya. Oleh karena itu, maka sebagai yang kita tuliskan di atas, kita berjalan terus. Dalam pada itu, apakah Trap dan pihaknya Trap betul-betul mempunyai sangkaan, bahwa pergerakan kita, yang sebagai suatu usaha bangsa kita mencari hidup yang lebih layak dan lebih sempurna, dengan kodratnya alam sudah timbul dari nyawanya bangsa dan rakyat kita, bisa padam atau dipadamkan? Apakah Trap dan pihaknya Trap bisa menunjukkan satu contoh dari riwayat dunia, yang geraknya nyawa sesuatu bangsa, terutama nyawa bangsa yang mencari kemerdekaan, bisa mati atau dimatikan? Tetapi memang sukarlah bagi kaum pertuanan mengambil sikap yang benar terhadap pada pergerakan yang dihadapinya. Pergerakan itu maju kalau tidak ditindas, pergerakan itu juga maju kalau ditindas. Memang begitulah tragisnya kaum pertuanan.